Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali karunia, banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga kita berkesempatan kembali untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan keadaan iman dan Islam. Salawat ma'asalam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, panutan umat Islam yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Pada kesempatan yang emas ini, kami akan menyampaikan kultum singkat tentang perbaiki diri sebelum mati. Teman-teman yang berbahagia, kematian bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi kedatangannya. Bahkan datangnya pun akan membawa kesedihan untuk orang-orang yang merasakannya. Dan sebelum kematian menjemput kita, apakah kita sudah siap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menembus segala kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia? Mungkin jawabannya tidak. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki diri kita sebelum ajal benar-benar menjemput kita. Mungkin kita merasa bimbang, apa perbuatan yang harus aku lakukan agar hidupku menjadi lebih baik? Amalan apa yang aku harus kerjakan terlebih dahulu agar aku menjadi pribadi yang lebih baik? Jawabannya adalah, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk dirimu, maka akan mendapat pahala di sisi Allah. Dan Allah mengetahui apa saja yang kau lakukan. Teman-teman yang berbahagia, Allah tidak pernah membenci hambanya yang ingin bertaubat kepadanya. Allah tidak pernah membenci hambanya yang ingin belajar untuk memperbaiki hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Justru ketika hambanya mau bertaubat kepada Allah, Allah senang sekali. Allah tunjukkan pada malaikat, wahai malaikat, lihatlah hambaku. Lihatlah hambaku, dia sedang bertaubat kepadaku, dia sedang meminta ampunan kepadaku, dia sedang meminta pertolongan kepadaku. Dan saat itu juga Allah perintahkan pada malaikat untuk catat semua kebaikan yang ia lakukan saat itu juga. Walaupun melihat diri kita yang penuh dengan perbuatan dosa, Allah tetap menganggap kita hambanya. Allah tetap bangga ketika kita mau bertaubat kepadanya. Dan apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, lalu kita datang kepada Allah, ya Rabbi, ini hambamu. Ini hambamu yang fakir datang ke pintu rahmatmu, ini hambamu yang fakir meminta ampunan kepadamu. Lalu kita datang kepada Allah, dan Allah pasti katakan, wahai hambaku, aku terima kedatanganmu. Aku bukakan pintu rahmat seluas-luasnya, dan aku gugurkan saat itu juga dosa-dosamu. Masya Allah. La ubali, kata Allah, aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan seberapa banyak dosa yang kamu perbuat, tapi jika kamu mau bertaubat kepadaku, maka aku berlapang hati untuk menerima bertaubatmu. Teman-teman yang berbahagia, Allah tidak pernah melihat sisi buruk kita. Allah tidak pernah membenci hambanya yang dipenuhi oleh dosa. Tapi Allah melihat seberapa yakin kita dengan doa yang kita panjatkan untuk Allah, seberapa yakin kita dengan kehendak Allah. Teman-teman yang berbahagia, Allah tidak pernah melihat keburukan dalam hidup kita. Allah tidak melihat sisi buruk dari kita, tapi Allah melihat seberapa yakin kita terhadap doa yang kita panjatkan untuk meminta ampunan kepada Allah. Karena Allah pun sudah berjanji, wahai hambaku, memintalah pertolongan kepadaku, maka aku tidak akan mengecewakanmu. Karena Allah itu sayang banget sama kita. Allah datangkan musibah untuk kita, Allah datangkan ujian untuk kita, bukan karena Allah tak sayang, tapi Allah ingin dialah satu-satunya tempat untuk hambanya bersandar. Apa pantas kita masih mengharapkan sesuatu dari manusia, padahal Allah pun sudah berjanji untuk tidak mengecewakan hambanya ketika hambanya mau meminta pertolongan kepadanya. Untuk itu, pada bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki diri kita. Kita perbanyak amalan-amalan saleh, kita perbanyak perbuatan-perbuatan yang menghasilkan pahala untuk kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan untuk bekal kita di akhirat nanti.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami, santriwati Pondok Pesantren Darul Falah NBS SMK Mulia Cakru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian dari kami, undur maqalah wala tandur maqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.